Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 27, ini benar-benar adil. Sebagian dari kekuatannya. Sementara semua orang belum menyadari apa yang dimaksud Huang Xiaolong, tiba-tiba ki pertempuran yang beberapa kali lebih kuat dari Huang Wei, menyembur keluar dari tubuh Huang Xiaolong dan melesat lurus ke udara. Kekuatannya begitu kuat sehingga setidaknya 10 kali lebih kuat, atau mungkin bahkan lebih. Semua orang tercengang dan menggigil seolah-olah mereka telah melihat hantu. Para tetua dan pengurus rumah tangga melompat dari tempat duduk mereka seolah-olah pantat mereka terbakar. Ordo keempat. Dia benar-benar prajurit Ordo keempat. Ya Tuhan, prajurit Ordo keempat ah. Apakah ini ilusi? Tidak, bukan. Ini bukan ilusi. Ibumu, mengapa kau mencubitku? Seorang murid berteriak nyaring karena dicubit oleh orang di sebelahnya. Seluruh aula menjadi terdiam karena terkejut, bahkan ada yang gemetar karena kegirangan, seakan-akan mereka telah menahannya terlalu lama. Reaksi Huang Peng, Su Yan, dan bahkan Huang Ming tidak berbeda dari yang lain, mereka tercengang. Mata Huang Qide membelalak karena terkejut, begitu besarnya keterkejutan itu hingga pikirannya menjadi kosong saat dia menatap panggung, berjuang untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Tidak, itu tidak mungkin. Kau tidak mungkin berhasil menembus tahap Orde keempat. Tidak mungkin kau mengalami nasib sial lagi. Teriak Huang Wei seolah-olah ia telah kehilangan akal sehatnya karena menyerah pada rasa takut. Dia tidak percaya bahwa Huang Xiaolong akan cukup beruntung untuk mendapatkan keberuntungan untuk kedua kalinya dan menerobos ke tingkat keempat. Huang Xiaolong melirik Huang Wei yang ketakutan dan berteriak bagaikan orang gila, dan ki pertempuran melonjak di tangannya dan dengan suara keras, Huang Wei terjatuh dari panggung sambil meratap. Hanya dengan satu langkah, Huang Xiaolong muncul di depan Huang Wei dan menginjak Huang Wei tanpa ampun. Mata Huang Wei dipenuhi ketakutan dan amarah saat dia menggeram, aku tidak akan menerima ini. Akulah jenius sejati klan ini. Kenapa? Kenapa kau anjing sialan itu terus-terusan mengalami nasib sial yang melampauiku? Jenius. Dasar anjing. Huang Xiaolong menatap Huang Wei dengan dingin. Kemudian, dia tiba-tiba menendang perut Huang Wei dengan keras, dan dampak serta rasa sakitnya membuat Huang Wei berguling ke tepi panggung karena kesakitan. Huang Wei mengerang menyedihkan saat dia terbaring di tanah. Pada titik ini, para penonton pulih dari keterkejutannya dan mulai bereaksi. Tangan Huang Ming mengepal erat saat dia menatap putranya di panggung, matanya bersinar dengan dingin yang menakutkan, tetapi entah bagaimana, dia berhasil menahannya. Mata Huang Qide berkedip saat dia menatap cucunya Huang Xiaolong. Mungkinkah seperti yang dikatakan Huang Wei, bahwa Huang Xiaolong kembali tersandung pada nasib sial dan menelan ramuan ajaib untuk naik ke tingkat keempat? Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak Huang Qide, Huang Wei perlahan berdiri, tubuhnya bergetar karena usahanya. Matanya menyala dengan kebencian, melotot ke arah Huang Xiaolong, dia berkata, kau akan mati. Sambil menerjang Huang Xiaolong seperti binatang buas yang terluka. Melihat Huang Wei menerjangnya, cahaya dingin berkelebat di mata Huang Xiaolong dan saat Huang Wei berada dalam jangkauan lengannya, dia menggunakan kedua tangannya dan memukul lengan Huang Wei. Kaca. Suara tulang patah bergema di aula. Tepat saat Huang Wei mulai berteriak kesakitan, Huang Xiaolong menendang kaki Huang Wei dan suara tulang patah bergema di aula lagi. Akan tetapi ia tidak berhenti di situ saja, ki pertempuran yang diselimuti telapak tangannya menghantam tepat di dada Huang Wei dan, bang, setiap sobekan pakaian di tubuh Huang Wei hancur berkeping-keping. Tubuh Huang Wei terlempar keluar panggung dan mendarat dengan keras di tanah, telanjang seperti bayi baru lahir, bahkan tanpa sehelai pakaian pun padanya. Weiyer. Suara Huang Ming meraung marah, dia melompat dan bergegas menuju Huang Wei. Ketika dia sampai di Huang Wei, dia melihat putranya batuk darah tanpa henti dan tulang lengan dan kakinya patah. Hatinya sakit dan dipenuhi amarah ketika melihat kondisi putranya, dia menyerahkan Huang Wei kepada tetua Zhou yang ada di sampingnya dan memerintahkan, jaga tuan muda. Setelah mengatakan itu, Huang Ming berbalik dan melompat ke atas panggung, dan niat membunuh terpancar dari matanya saat dia melotot ke arah Huang Xiaolong dan berjalan ke arahnya, kamu sangat kejam. Huang Xiaolong memasang ekspresi acuh tak acuh saat Huang Ming berjalan ke arahnya. Sebelumnya, saat Huang Wei mengancam akan mematahkan kedua lengannya, kenapa Huang Ming tidak mengatakan bahwa putranya sangat kejam? Dan selama pertemuan klan tahun lalu, Huang Xiaolong sudah menyelamatkan Huang Wei sekali dengan tidak mematahkan lengannya saat itu. Namun, dia tidak menyangka Huang Wei akan membalas dendam pada saudara perempuannya, Huang Min, dan adik laki-lakinya, Huang Xiaohai. Kali ini Huang Xiaolong tidak akan begitu lunak. Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya ke arah kakeknya di podium utama dan berkata dengan suara dingin. Selama pertarungan murid-murid di majelis klan, tidak seorang pun dapat ikut campur. Jika tidak, mereka akan ditangani sesuai dengan aturan klan. Kakek, ini yang kau katakan sebelumnya, kan? Huang Qide merasa malu, namun dia tidak menjawab. Melihat reaksinya,
Huang Xiaolong mencibir dan berkata dengan nada sarkastis, mengapa saat ayahku bertindak, kau bersikeras menegakkan aturan klan, tetapi sekarang Huang Ming ikut campur dan, kakek, kau menutup mata. Ini benar-benar adil. Semua tetua dan pengurus rumah tangga tetap diam. Kurang ajar. Rasa malu Huang Qide berubah menjadi amarah dan telapak tangannya menghantam kursi di sampingnya. Huang Ming melihat sikap ayahnya dan berhenti khawatir, tatapan matanya yang dingin tertuju pada Huang Xiaolong. Dia berkata, kau telah mematahkan tangan dan kaki Weierku, dan sekarang aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Ki pertempuran dari seorang prajurit tingkat ketujuh akhir dilepaskan dalam skala penuh, dan dia melancarkan serangan telapak tangan ke lengan Huang Xiaolong. Xiaolong. Tepat saat Huang Peng ingin melompat ke atas panggung, sebuah siluet lain bergerak lebih cepat darinya. Dalam sekejap mata, siluet itu berdiri di hadapan Huang Xiaolong dan menggunakan kedua tangannya untuk menangkis telapak tangan Huang Ming. Poh! Di hadapan semua orang, Huang Ming memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar dari panggung dan jatuh ke tanah, mematahkan banyak kursi saat ia berhenti. Apa? Mata mereka membelalak kaget saat melihat Huang Ming yang tergeletak di tanah, darah muncrat dari mulutnya, tak mampu mengangkat kelingkingnya. Semua mata tertuju pada siluet yang berdiri di depan Huang Xiaolong. Itu dia. Dia. Bagaimana mungkin? Ketika para penghuni Huang klan Manor melihat orang yang menghalangi serangan Huang Ming, mereka tidak percaya kalau itu sebenarnya adalah pelayan yang dibeli Huang Xiaolong. Huang Qide, Huang Peng, Su Yan dan semua yang hadir hampir menundukkan kepala. Karena dia mampu menangkal serangan Huang Ming hanya dengan satu gerakan, pria ini jelas memiliki kekuatan seorang prajurit tingkat ke-8. Ordo ke-8. Fei Hao menoleh ke arah Huang Xiaolong dan bertanya dengan hormat, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Huang Xiaolong mengangguk. Aku baik-baik saja. Ketika dia berkata demikian, dia menatap Huang Ming yang sedang berjuang untuk berdiri dengan menggunakan kursi sebagai tongkat penyangga. Matanya menyala dengan kebencian tetapi ada juga ketakutan. Ayah! Panggil Huang Ming, suaranya terdengar serak, dan tanpa peringatan, dia batuk seteguk darah lagi. Huang Qide tersentak kaget dan terbang ke atas panggung, suaranya tenang, sementara matanya menatap tajam ke arah Fei Hao. Aku tidak menyangka bahwa kau adalah seorang guru tersembunyi, tetapi tindakanmu merupakan sebuah penghinaan, karena tidak menempatkan Huang klan Manor di matamu, kau melukai anakku tepat di depanku. Huang Qide dengan mudahnya mengabaikan kebenaran. Jika bukan karena Huang Ming yang melanggar peraturan klan, dan kemudian bersikeras melumpuhkan tangan dan kaki Huang Xiaolong, mengapa Fei Hao bertindak? Namun dia berdiri di sana dan membuatnya tampak bahwa itu semua adalah kesalahan Fei Hao. Fei Hao mengabaikan Huang Qide, acuh tak acuh dan diam, dia berdiri berjaga di belakang Huang Xiaolong. Huang Qide, melihat Fei Hao mengabaikannya, menjadi marah dan berteriak, bicaralah. Apa tujuanmu bersembunyi di dalam rumah klan Huangku? Jika kau bicara sekarang, aku akan mengasihanimu dan mengampuni nyawamu. Jika tidak, akan sulit untuk mengharapkan kematian datang. Meskipun Fei Hao telah melukai Huang Ming dengan satu serangan telapak tangan, Huang Qide tidak terganggu, dia merasa meskipun Fei Hao tidak lemah, paling-paling dia hanya seorang pendekar tingkat ke-8 akhir.